Dibanding-bandingkan dari kecil, luka yang terlihat kecil tapi tertanam dalam. Aku pernah ngerasa capek bukan karena fisik, tapi karena terus dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dari kecil mungkin kalimat ini gak sekarang aku ingat, kok kamu gini-gini aja sih? Teman-teman kamu pintar loh, teman-teman kamu punya banyak prestasi, teman-teman kamu nilainya bagus-bagus, kok kamu gak bisa kayak dia? Dan benar, waktu itu aku cuma anak kecil yang belum mengerti sebenarnya yang aku butuhin bukan perbandingan, tapi pengakuan dan apresiasi. Banyak dari kita tanpa sadar menyimpan luka masa kecil ataupun masa lalu karena terus dibandingkan. Bahkan yang terjadi sekarang adalah saat kita udah dewasa, malah timbul ke diri sendiri, kita yang membanding-bandingkan diri kita terhadap orang lain. Sehingga kita tidak pernah puas dengan apa yang kita capai, lupa bersyukur. Padahal itu semua saat kita mencapai proses tersebut, saat kita mencapai sesuatu untuk menjadi versi terbaik kita gak perlu menjadi orang lain. Kita cukup fokus pada proses kita. Sebenarnya yang tumbuh justru bukan motivasi, tapi rasa tidak cukup. Lama-lama kita mulai mikir, otak kita memerintah, aku gak sepintar dia, aku gak sehebat dia. Dan yang paling parah adalah mungkin emang aku gak pantas untuk diapresiasi. Waktu kita terus dibandingkan, otak kita bekerja kayak alarm bahaya. Setiap kamu dinilai rendah, sistem saraf kita kasih sinyal kamu gagal, kamu gak aman, dan kamu gak cukup. Akibatnya hormon stres ataupun kortisol kita meningkat. Otak kita belajar bagaimana cara menghindari risiko supaya kita gak makin disalahkan atau dipermalukan. Akhirnya kita jadi takut untuk ambil langkah, gak berani tampil, malah overthinking. Dan yang paling parah, gak percaya sama pilihan diri sendiri. Dan itu semua sebenarnya bukan karena kita lemah, tapi karena otak kita sedang mempertahankan dari luka yang sama yang berulang-ulang. Sehingga efeknya pada diri kita saat dewasa, kita udah gak butuh perbandingan dari luar, tapi kita mulai bandingin diri kita terhadap orang lain. Kita bandingin diri kita dengan keras. Kita udah ngerasa gagal. Saat kita ngerasa gagal, saat ngelihat orang lain lebih aktif, dia lebih dihargai, kita terlalu keras sama diri sendiri. Karena kita pikir, aku harus menjadi lebih baik supaya dianggap. Padahal yang kita kejar bukan prestasi, tapi pengakuan yang gak pernah kita dapat dari kita masa kecil. Dan itu sangat-sangat melelahkan. Jadi, mungkin dari teman-teman yang nonton video aku ngerasa relate. Untuk video kali ini aku akan mengajak teman-teman bagaimana kita bisa mulai pulih. Yang pertama, sadari bahwa kamu bukan anak kecil yang harus disetir oleh orang lain. Kamu bisa bilang ke diri sendiri, sekarang aku gak harus seperti mereka untuk layak dihargai. Kedua, latih rasa cukup. Tulis pencapaian kamu sekecil apapun, apresiasi diri kamu. Sebenarnya bukan karena kamu menang dari orang lain, tapi karena kamu terus belajar dari hari ke hari. Yang terakhir, bangun rasa aman di kepala. Ini cukup penting banget. Kalau kamu dari luar sering dibandingkan, maka dari dalam kamu harus jadi pendukung diri kamu sendiri. Karena kalau bukan diri kita yang dukung kita, siapa lagi? Orang tua, bukan? Teman, bukan? Lingkungan kita, bukan? Mungkin kita nggak bisa ubah masa kecil kita, tapi kita bisa pelan-pelan memulihkan diri kita dari sekarang. Rasa dibandingkan memang sangat menyakitkan, tapi bukan berarti kita harus hidup selamanya dalam bayang-bayangan itu. Kamu cukup kok, kamu layak dihargai. Bukan karena kamu lebih dari orang lain, tapi karena kamu terus bertumbuh. Dan itu sudah luar biasa, dan itu sudah cukup. Mungkin hari ini kamu ngerasa capek karena terus dibanding-bandingkan. Mungkin proses kamu lebih lambat dari orang lain.
Bahkan diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok aku rasanya tertinggal ya? Mungkin itu namanya proses. Itu tandanya kamu menjadi versi terbaik kamu. Mungkin kamu masih menyimpan ucapan-ucapan dari orang lain yang seolah-olah kamu ngerasa gak cukup. Tapi sekarang coba tarik napas pelan-pelan dan katakan ke diri sendiri, aku gak harus jadi versi orang lain untuk dihargai. Aku sedang belajar dan itu sudah cukup. Aku maafin diriku karena pernah keras kepala, pernah minder, pernah terlalu percaya sama orang lain. Aku juga mau belajar mau memaafkan mereka yang dulu menyakitiku, bukan karena mereka benar, tapi karena aku berhak untuk damai. Hari ini kamu gak harus sempurna, tapi kamu cuma perlu hadir untuk dirimu sendiri.